Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadatil masyayikh hafidhahumullah, Hadratul Syekh Kiai Haji Mufidah Rajab. Udah lama gak ketemu. Dan istri saya Haja Nur Hayati, Sadati wa Sayyidati Ayul Khudur. Sebelum saya baca teks ini, ada hal-hal yang perlu digaris garis bawahnya garis digaris besari. Pertama, tasawuf bukan akhlakul karimah. Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Hormat tamu, hormat orang tua, hormat tetangga, menolong orang susah, hasil akhlak lah. Bukan tasawuf, bukan. Ya akhlakul karimah, perilaku yang baik. Tasawuf bukan kathratul ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah yang sunnah-sunnah. Bukan tasawuf, bukan. Ya penting, tapi bukan tasawuf. Bukan itu tasawuf itu loh. Bukan itu tasawuf. Terakhir, tasawuf bukan ilmu hikmah. Dipedang gak mempan, dibakar gak mempan, bisa terbang, bisa menghilang. Kayak Ki Kusangkan Cirebon terkenal. Iya, terkenal Ki Kusangan namanya Syekh Somadullah bin Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanarasa. Itu bisa menghilang, honeymoon, bisa jadi besar, Harimurti namanya, dan bisa paham bahasa binatang. Maka orang Cirebon rata-rata kalau hadiah Fatihah Kiku Cirebon, nggak pernah gambaran lupa itu. Ya rata-rata satu-satu orang Cirebon lah, rata-rata tapi. Itu bukan tasawuf, bukan. Ilmu hikmah, bukan tasawuf. Tokoh-tokohnya lain. Ali Al-Buni, Ad-Duraibi, siapa lagi? Aduh ya Allah lupa. Siapa lagi? Yang permanen. Nah, ada lagi hal conditioning, itu temporal. Contoh, mendapatkan makom taubat. Itu makom taubat. Kondisinya kadang khauf, kadang roja. Kadang dengan Allah itu takut, kadang dengan Allah itu optimis. Itu namanya hal namanya. Nah, naik lagi makom warok, apik, selektif. Yang yakin halal diambil, yang gak ragu-ragu enggak, apalagi haram apalagi. Namanya warok. Itu nanti halnya kadang fana, kadang bako, kadang hancur lebur, kadang merasa ada, dan seterusnya. Itu namanya ilmu, itu namanya ilmu tasawuf. Tokoh-tokohnya pun ya bukan lain dengan tokoh yang tadi saya sebutkan tadi. Tokoh-tokohnya ya Syekh Asil At-Tusi, Al-Qushairi, siapa lagi? Puncaknya atau Al-Hallaj, Abu Bustami, As-Suhrawardi, Dun Al-Misri. Puncaknya Asy-Syaul Akbar wal Kibritul Ahmar, Khatamul Auliya, Ibnu Arabi. Itu puncaknya. Oleh karena itu, jangan tumpang tindih. Ahlan wa sahlan, ketua umum. Monggo. Seorang sufi bisa jadi orang kaya. Syekh Abil Hasan Asyadzili pada ketua umum, tapi cuma di belakang, insyaallah. Ria. Baca Quran keras, lagunya enak, suaranya enak, biar supaya dipuji. Musyrik. Baca Qurannya pelan-pelan, takut dipuji orang nanti. Ria.
Jadi yang benar gimana? Mau sholat di depan, mau di tengah, mau di belakang, lillahi ta'ala. Mau baca Qur'annya keras atau pelan-pelan, lillahi ta'ala. Kenapa? Ada orang berkata, saya tadi malam sepi, enak sekali zikir pada Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Riak masih. Lu masih karena nggak ada yang tahu gitu loh. Apalagi ditulis status medsos. Artinya manusia masih menjadi pertimbangan. Bukan Allah itu yang jadi pertimbangan, manusia masih dipertimbangkan manusia itu. Kalau nggak ada orang khusyuk, kalau banyak orang tidak, misalnya itu loh. Wattiba'us sunnati fil aqwali wal af'al, dan selalu berpegang teguh mengikuti sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, hanya beliaulah sahibul haq. Ucapannya atau daun-daunnya benar, perilakunya benar, keputusannya benar. Setelah Rasulullah wafat, meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya, baik itu dauh maupun perilaku maupun sikapnya. Yang kedua, jama'atus sahabah, sekelompok murid-muridnya. Nah, kita yang mengikuti sunnahnya dan jamaahnya namanya ahlus sunnah. Wah, ini sudah gitu gampang dah, gitu gampang sudah. Gampang. Contoh, ini contoh. Zaman Rasulullah SAW ngimami sholat taraweh 8 rakaat. Bahkan nyuwun sewu, saya setuju nih. Gak usah ketawa. Rasulullah sholat taraweh berjamaah hanya 2 malam. Lainnya enggak. Masih rajin pemahaman masih. Sekarang ngikuti Rasul juga. 2 malam. Saya setuju. Dan 8 rakaat. Kenapa? Khawatir kalau sholat taraweh menjadi fardu. Kasihan, umat gak akan kuat. Jadi kalau sudah 8, beliau pulang ke kamar. Beliau nambahi sendiri tapi. Nambahi sendiri. Lah di masjid yang ditinggal itu macam-macam. Ada yang pulang, golongan jenengan kira-kira sahabat itu 8 selesai pulang. Ada yang terus macam-macam. Ada yang 100 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Para sahabat itu. Sampai Sayyidina Abu Bakar. Begitu Khalifah Umar, beliau memutuskan sholat tarawih berjamaah 20. Berarti kita ikut Umar nih, benar apa salah? Benar, karena Rasulullah mewariskan kebenaran pada jama'atus sahabah. Kalau di sunnah tidak ada, maka kita cari di jama'atus, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apalagi. Contoh lagi, ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada perintah nulis Quran, nggak ada. Kenapa? Satu, para sahabat yang bisa nulis sangat jarang. Dua, dihafal. Lawa edewe yang bisa hafal Al-Fatihah apa butuh tulisan? Kita ini hafal kulhu kan? Kulhu hafal kan ya? Falak nas hafal. Butuh tulisan nggak? Nggak. Semua sahabat Nabi hafal Quran. Tidak ada satu sahabat pun punya tulisan lengkap. Nggak ada. Ada sebagian sahabat punya tulisan surat Yasin, ada surat Baqarah, ada yang punya surat Kahfi, nggak ada 30 juz, nggak ada. Dan setelah Islam berkembang luas, maka Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, memutuskan Quran harus ditulis. Waktu itu Umar juga ragu-ragu, apa kita akan melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah? Rada Muhammadiyah Sayyidina Umar namanya. Apa kita akan lakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah? Iya, akan saya lakukan. Akhirnya mantap juga Umar.
membuat tim penulis Quran 10 orang, ketuanya Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali juga anggota penulis Quran. Dah tulis Quran dibagi-bagi ke kota-kota ke masyarakat lah. Ternyata satu sama lain bacanya bertentangan. Kadang-kadang bertentangan sangat jauh. Ada yang menganggap Qul al-Falaq dan Nas itu satu surat. Ada yang menganggap Wadduha dan Al-Masyrah itu satu surat. Ada surat Rajam. Ada yang mengatakan sudah nggak ada surat Rajam. Walhasil tidak seragam. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan memutuskan sebagai khalifah, semua mushaf di kota-kota kumpulkan, bawa ke Madinah. Dah, tulis ulang. Setelah tulis ulang, yang lain dibakar. Sehingga satu mushaf namanya mushaf Utsmani. Kan ada tulisannya itu. Di kalau tulisannya mushaf Utsmani, ada tulisan itu kan. Mushaf Bang Utsman. Kalau nggak apa? Nanya. Lah itu artinya apa? Artinya Sayyidina Utsman mengambil keputusan sebagai mewakili jama'atus sahabah. Benar apa salah itu? Benar. Ya, kalau mengatakan bid'ahnya bid'ah, zaman Rasulullah nggak dilakukan. Tapi benar apa salah? Benar. Kenapa? Karena yang ditinggalkan Rasulullah adalah sunnatul Rasul, qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan jama'atus sahabah. Tinggalannya Rasul, warisannya itu. Ya kita ikut sahabat, berarti kita ikut kebenaran. Benar, jangan khawatir. Jadi jangan benar. Ya silahkan mau ikut, silahkan, nggak apa-apa, udah terserah. Terawih mau 20, mau 8, mau nggak terawih nggak apa-apa lah. Wal i'rad al khalqi fil iqbal idbar, ini berpaling dari makhluk, baik itu ketika makhluk itu menghadapi kita, mengikuti itu termasuk prinsip kita tasawuf. Nggak usah terpengaruh dengan komentarnya manusia. Kaila gimana lagi, kaila ta'saw ala ma fatakum wala tafru ma atakum. Dilem, nggak megar, dicaci maki nggak merinding, karparmu dianggap baik silahkan, dianggap jelek ya. Contoh paling gampang Gus Dur lah, contoh paling gampang Gus Dur dah, paling gampang. Muga-muga menkong sama lah, ketua umum sama lah. Dipuji nggak terpengaruh, dicaci maki juga nggak terpengaruh. Qur'annya likaila ta'saw ala ma fatakum wa la bima atakum. Jadi i'rad al-khalqi, berpaling dari makhluk, fil iqbal ketika di muktamar menang, wal idbar atau ketika kalah di muktamar. Lampung atau kemarinnya. Pokoknya nggak ngaruh sama sekali, baik ketika disimpatii mendapatkan simpati pengikut mayoritas atau tidak. Alah, sama saja makhluk. Agak sedih kan ini. Enggak usah sedih, nggak usah. Dipuji oleh manusia, dan puji yang muji sama saja dengan saya kok. Doyan iwa asin, sambal terasi, kalau udah kenyang lari ke WC. Kan ngapain terpengaruh? Yang muji sama dengan saya. Dicaci maki, sama dengan saya dicaci maki. Nggak usah takut lah. Insya Allah. Ya, contohnya saya tidak terpengaruh ketika 212 lah. Caci maki, diancam, ya tekar-par mulai. Waridho anillah, lah ini fil qalil wa katsir. Harus merimo ing pandum, bahasa Jawa ini. Ridho dengan bagian dari Allah, baik sedikit maupun banyak. Harus melihat mun'im, jangan melihat ni'am. Melihat yang memberi nikmat, bukan jumlahnya, kuantitinya nikmat. Dikasih 10, alhamdulillah, Allah yang memberi. Dikasih 20, ya alhamdulillah. Kalau sudah dikasih 10, nggak terima, pengen 20, ayo silakan jungkir balik. 10 kamu itu, ayo jungkir balik. Enggak akan menang kamu itu. Silakan tim sukses, silakan. Nggak menang, enggak. Udah, harus diterima itu. Paham betul? Namanya ar-ridho bil qaul wal katsir. Tetap usaha sih agar besok
bertambah menjadi 15. Pendapatan kita hari ini 10, kita usaha besok lebih naik lagi, meningkat lagi, ya nggak apa-apa usaha. Tapi yang 10 harus kita syukuri. Jangan dapat 10 kita mau ingkar, menolak, inginnya 20. 10 kamu itu mau apa? Tim sukses bentuk, kalah kamu itu. Proposal diperbanyak, kalah sudah kalau itu. Aguan diminta bantuan, kalah udah kalah. Ini kalau sudah, oleh karena itu malam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Barang siapa tidak terima kasih dikasih sedikit, nggak akan terima kasih dikasih banyak. Jangan mengharap orang itu berterima kasih kasih banyak. Sudah 2 periode maunya 3 periode. Waruju' ila Allah fis sarri wad dharra. Nah ini. Selalu kembali, segala hal kembali kepada Allah. Baik dalam hal yang menyenangkan, yang positif, menggembirakan, atau yang dharra, yang tidak menyenangkan, atau yang madoroti. Semua kembali kepada Allah. Dari mana lagi sih kalau bukan dari Allah? Fatahqiqut taqwa bil wara'i wal istiqamati. Ini sebuah bahasa gampang banget. Kiai Bashir aja, Kiai Badawi, bahasa yang Kiai gampang banget ini. Masih enak-enak, masih sulit bahasa kisah hal, masih bahasanya Kiai Ali Maksum kalau bikin takbir itu. Ini gampang banget ini itu. Maka sebenarnya bagaimana hakikatnya takwa adalah dimulai dengan wara', selektif, yang betul-betul yakin hal diambil, yang ragu-ragu bukan haram, bukan ragu-ragu, bukan haram, bukan yang ragu-ragu halal atau haram, halal atau haram, tinggal ragu-ragu. Da' ma yaribuk ila ma la ya min husni islamil mar'i tarkuma la ya'ni. Itu hafalannya hadis sanad Taqofa itu. Tamat aliyah harus hafal Quran 10 juz, hadis 40 yang pendek-pendek lah. Wara' selektif, istiqomah konsisten. Itu yang paling sulit tuh, paling sulit istiqomah, paling sulit. Ya saya contohkan saja ya. Saya punya Pak Ade namanya Kiai Omar, kakaknya ibu saya. Ya Allah, adzan siap sholat, kurang seperempat adzan sudah ada tank, ternyata anak suruh wudhu siap. Adzan langsung berangkat. Ada tamu, ada hujan, ada angin, ada apapun situasi kondisi, selalu sholat fi awwali awqatiha. Itu namanya Kiai Omar, kakaknya ibu saya. Nggak mau tahu apa yang terjadi di dunia ini, nggak mau tahu lah dia. Wa tahqiqut tiba'i sunnati bitahaffudhi wa husni khuluq. Menjaga sunnah dengan menjaga hati-hati dan akhlakul karimah. Jadi orang berakhlak karimah itu termasuk ittiba'us sunnah. Sebenarnya belum kelas tasawuf, sebenarnya akhlakul karimah itu belum termasuk maqamis tasawuf, belum. Gini ya, kalau tasawuf itu mencari makom, kemana itulah. Tasawuf itu mencari agar kita, hati kita, ruhani kita punya makom, punya kedudukan. Pertama taubat, udah cukup, sudah taubatnya diterima oleh Allah, maka akan lahir wara'. Kalau sudah selektif, berarti taubatnya udah selesai itu. Kalau udah mulai selektif, terus wara', entah cepat atau lambat akan lahir zuhud, menganggap kecil dunia ini. Itu berarti warungnya sudah selesai. Berarti warung sudah selesai, sudah masuk ke zuhud. Nah itu 3 itu namanya takhalli, proses cleaning. Memasuki fase yang kedua, pertama sabar. Kalau sudah sabar, tandanya sabar sudah selesai, tawakal. Kalau sudah sabar, tawakal selesai, bersyukur, ridho, syukur. Nah itu ini namanya fase tahalli, proses dressing. Nah, setelah itu kalau sudah tahalli dan tahalli selesai, masuk ke wilayah tajalli. Kemarin waktu di
Asmaul Husna insyaallah barokah dengan saya udah bahas tajalli di sana, udah bahas tajalli. Semua yang ada ini ada merupakan tajalliyat, manifestasi dari Asmaul Husna. Semua baik, nggak ada yang jelek, nggak ada baik. Semua cantik, semua indah, semua sempurna. Yang namanya orang cantik apa harus putih? Orang Eropa itu yang langsing mancung apa namanya putih. Nah kalau yang orang yang hitam, maaf bukan menghina, yang orang hitam apa nggak cantik? Iya, cantiknya seperti itu. Yang namanya indah apa cuma arwana, koi, apa merak, burung merak, perkutut, yang indah. Yang cacing tidak, cacing nggak indah, cacing tidak indah. Indahnya seperti itu indahnya. Kecoak nggak indah? Indah. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada yang lebih sempurna lebih dari apa yang sudah ada ini. Ini sudah ada, ini sudah paling sempurna. Paling sempurna sudah. Karena apa? Semua yang ada ini tajalliyat minal asma'il husna. Ada Abu Bakar, ada Abu Jahal. Nah kalau nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab, ada asma Allah yang vakum nanti. Ad-dhal, al-mudil, yang menyesatkan. Nah kalau nggak ada orang sesat, mana artinya sadal? Kalau tidak ada orang melarat, kaya semua, mana al-qabid? Nganggur nanti, nama al-qabid itu nganggur, lafal al-qabid dulu. Kalau tidak ada orang diktator, nggak ada Fir'aun, Namrud, Lenin, Brezhnev, Al-Jabbar, Al-Qahar, Syadidul Batsh, Al-Muntakim, nganggur itu. Jadi harus ada Fir'aun, bukan harus, kata-kata harus kayaknya bukan harus, otomatik ya, otomatik dengan adanya Al-Jabbar ada Fir'aun. Itu pun contoh tajalli, pemunculan, penampilan. Hakikat jabarnya Allah la awal wala akhir. Hakikatnya syadidul batas, yang maha menyiksa, al-muntakim. Seperti apa? Hakikatnya Allah, muntakimnya Allah, toharnya Allah la awal wala, la bidayah wala nihayah. Al-Ghani maha kaya, contohnya Agwan. contoh itu hakikatnya Allah la awal wala, paham boten? Nah kalau ada orang di PKB di NU nggak kaya melarat terus, ya manifestasi al-qabid. Nah kalau nggak ada orang melarat, al-qabidnya nganggur, al-qabidnya ini. Ya, jadi harus ada di PKB, NU melarat terus ada, masya Allah. Dah. Wa tahqiqul i'radi al-khalqi bis-sabr wa tawakkul ini. Bagaimana agar kita berpaling dari makhluk? Yaitu dengan sabar dan tawakal. Maka definisi tasawuf menurut Imam Ma'ruf Al-Karhi yang kuburannya di Baghdad, dan saya diajak Pak Jazil ziarah ke sana. Jazahullah khair insyaallah. Tahun depan diajak lagi ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi orang pertama yang mendefine tasawuf. Beliau muridnya Imam muridnya Imam Ali Ridho, Imam Syiahnya ke-8. Imam Ali Ridho, Imam Syiahnya ke-8, punya murid namanya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau tanya orang Kristen masuk Islam, Ma'rufin langsung jadi wali, malah sudah masuk Islam langsung jadi bin Auliyaillah. Beliau nanti punya murid Sirah Sakati, dan Syekh punya murid Abdul Qasim Al-Junaidi. Dan kita udah ziarah semua tuh tiga-tiganya tuh. Bibarokati bikaromati Mbak Jazil. Tahun depan diajak lagi Mbak Jazil lah, lagi. Oh itu rahasia. Kata Al-Karhi wafat tahun 200 Hijriah. Tasawuf itu adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Menggapai hakikat, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini termasuk dalam PKB 99,9 palsu semuanya. Termasuk saya juga misalnya. Padahal tasawuf itu mencari hakikat, mencari kebenaran. Dan hakul haqa'iq,
puncaknya hakikat, the realist, apa? Realnya bahasa Inggris, realnya bahasa Inggris. Hakul haqaiq. Realnya real adalah al-wujudul mutlaq, al-mujarrad, an-nisab idhafat, the absolute one existence. Itulah Allah. Wah, panjang bicara tasawuf, panjang ya, nggak cukup ini waktunya ini. Udah. Wa tahqiqur ridha 'anillah bil qanaa'ah wat tafwid. Merealisasikan ridho dari Allah harus dengan qanaa'ah, menerima, dan tafwid, pasrah. Qanaa'ah itu menerima, bukan nerima nang cangkem beto, bukan. Betul-betul dalam hatinya juga menerima. Nah, qanaa'ah. Wa tahqiqur ruju' ila Allah, hakikatnya kembali pada Allah, asyukur, bisyukur lahu kepada Allah fisar wa dharra wal iltija ilaih fid dharra. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika dapat sarra, ketika dapat dharra kita berlindung pada Allah. Ada seorang ulama ditanya oleh Syekh Ibrahim Adam, gimana kalau menyikapi dunia ini gimana? Ya, kalau ada rezeki alhamdulillah, kalau nggak ada ya saya sabar. Loh, itu sama dengan anjing di kota saya itu. Di kota saya anjing begitu, ada tulang dimakan, nggak ada dia diem. Kalau jenengan gimana? Tidak ada rezeki saya sabar, kalau ada saya berikan pada orang lain. Nah, itu baru kelas itu. Kalau nggak ada saya syukur, nggak ada saya sabar. Persis anjing di pasar sama. Dikira hebat apa? Ngomong gitu dikira hebat dikira. Ente kalau ngomong gitu dikira hebat. Saya ini kalau ada saya alhamdulillah, nggak ada saya sabar. Wah, dekor anjing persis itu. Kalau mau beda anjing, tidak ada sabar, ada diberikan pada orang. Itu baru beda dengan anjing itu. Sebenarnya berat itu tidak pernah dilakukan. Kalau saya nggak berat nggak apa. Kayaknya Gus Dur contohnya lah yang saya tahu sendiri. Kalau dari Jawa Timur 3 hari 5 hari Jawa Timur amplopnya banyak kan, datang pulang tuh habis dibagi-bagi. Tapi baginya pinter juga. Nanti ada yang sedengan, ada yang kecil, ada yang banyak. Nanti paling tinggal satu, beliau nyisal satu bawa pulang. Yang ini habis di kantor. Jadi kalau tidak ada sabar, kalau ada dibagi-bagi. Mudah-mudahan ketua umum begini seperti di sini. Wa usuli dzalika kullih khamsah. Semua tadi itu harus berdasarkan 5 hal prinsipnya. Apa? Uluwul himmah, tingginya himmah. Himmah itu ya lahir dari nafsu ghadabiyah, tapi yang diarahkan dengan niat yang baik, tujuan yang baik. Jadi himmah, saya harus jadi ketua umum. Itu dari apa? Dari apa datangnya? Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi presiden, nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, itulah himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Saya harus menang. Rasulullah itu, saya nggak mau kalah. Tapi untuk Islam, untuk dirinya bukan. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Bahasa Masy'ari, NU harus besar. Himmah itu datang dari Hudubiyah, datangnya Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Himmah itu datangnya Hudubiyah yang dimanage dengan baik. Nafsu angkara murka tapi dipoles dengan baik. Itu namanya himmah. Yang paling himmahnya besar Nabi Muhammad. Yang kedua, azimah. Azimah itu saya datangnya dari nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Hidup enak, nyaman, enak. Makan enak, tidur enak. Harus kaya, syahwatiyah namanya. Tapi kalau diniati dengan baik, kalau saya kaya begini, begini, begini. Ini programnya kalau saya kaya. Semuanya baiklah. Namanya
azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Qos kaya, Imam Syadili kaya, Wahab kaya. Sosialisasi NU tahun 30-an tuh sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, ke Pandeglang Menes, jumpa dengan Kiai Abdurrahman, ke Bogor Pagentongan, Abdul Hamid, ke Cirebon, ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara, ke Cirebon, Kiai Abbas, ke Syatoira Jenangun, Kiai Said Gedongan, buyut saya ketemu itu. Kemudian Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, sampai Lombok. Ke Lombok 1 bulan ke Lombok itu. Kayak apa coba tahun 35-an itu? Kayak apa transportasi, kayak apa kondisi apa penerangan atau apalah. Itu dengan uang sendiri. Coba bayangkan. NU bisa besar gini nih, antara lain dengan barokah Kiai Wahab. Uang sendiri itu. Gak ada proposal. Belum bisa, belum bisa, cara belum bisa. Jadi, masya Allah Kiai Wahab itu ya fikron wa malan wa fi'lan. Jadi harus kaya. Namanya azimah. Nah, ini ada di sini. Wa hifdzul harmah wa husnul khidmah wa nufudul azimah. Nah ini. Jadi Mbak Hashim sudah nyinggung ini. Himmah dan azimah. Himmah menjadi apa? Positif dari nafsu ghadabiyah, azimah positif dari nafsu syahwatiyah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Enggak usah terjemalah, udah tahu semua lah. Faman alat himmatuhu irtafa'at rutbatuh. Barang siapa himanya besar, Allah akan mengangkat derajatnya. Harus optimis. Nabi nasihati oleh pamannya Abu Thalib, berhenti dulu dakwahnya ya, kamu akan dibunuh. Jawabnya malah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta likaduna. Saya takut Muhammad, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal. Wah, kalau saya langsung mundur kan? Itu enggak, malah jamnya, demi Allah seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Hima itu namanya, hima namanya. Orang kayak gitu yang akan memenangkan PKB kayak gitu itu potongannya. Insya Allah. Yang jelas tambah 10 kursinya kan, berarti udah himanya besar tuh. Ketika yang akan datang tambah 10 lagi. Dan nufuzul azimah, dan azimah. Nafsu syahwatiyah yang dipoles dengan niat yang baik. Kaya, kalau saya kaya begini gitu kan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini Sayyid betulan nih, Habib betulan ini. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Itu santrinya dijamin makan minum kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Itu Sayyid Muhammad tuh. Kebalikannya di sini ya, kebalikannya di sini ya. Itu Habib betulan tuh. Santrinya dijamin. Semua putranya Mbah Mun, semua putranya Arjo Nangun, cuma di sana semua mondoknya dulu kayak Inu, kayak Hasan, kayak dan Mbah Mun, kayak Gus Najih, Gus Ubab. Santrinya waktu saya di sana 700-an, hidup dengan sejahtera, makan enak, hidup enak, ditanggung oleh Sayyid Muhammad. Tuh Habib sana tuh, Habib betulan. Ini Habib betulan nih. Habib serius. Masya Allah. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Hasni Al-Maliki, Al-Hasani dari Sayyidina Hasan. Wa ta'dhimun ni'mah, menganggap semua nikmat itu besar. Dikasih kecil pun kita anggap besar. Maka yang dilihat adalah mun'im, bukan ni'am. Sahibun ni'mah, bukan nikmatnya itu sendiri. Dan yang nikmat itu ya Allah. Saya flu, minum influenza atau apa atau ya, 5.000 rupiah sembuh. Ada orang yang flu sampai ke Singapura,
Ratusan juta baru sembuh. Yang mana dapat rezeki itu? Saya hanya full 5.000 selesai. Atau capek, pegel-pegel capek, minum tolak angin apa? Pegelinu 15.000 dengan telur, dengan madu, udah telurnya dan madu. Sembuh. Ada lagi yang badan sakit semua, sampai kemana-mana obat mahal. Apa yang paling mahal itu apa obatnya? Selegram namanya Selegram dari Swiss. Itu 45 juta itu satu botol. Ya enggak, saya tahu dari Pak Haritanu, saya tahunya itu. Atau apa? Stem cell. Ini sudah pernah belum? Mau ikut? 150 juta itu. Nanti muda lagi nanti. Ya Allah. Kalau di Malaysia dibikin dari ari-ari. Bahasanya apa? Kalau di Singapura kita khawatir kalau dari unsur babi atau apalah. Apa ada di bahasa ini, bahasa kedokterannya? Wa man hafidha hurmatallah hafidhallah hurmatahu wa man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuh wa man nafadat azimatuhu damat hidayatuh wa man 'azzaman ni'mah syakaraha wa man syakaraha istaujabal mazid. Barang siapa himmanya besar, Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa menjaga batas-batas Allah, Allah akan menjaganya dari kehormatannya, kemuliaannya, harga dirinya lah. Barang siapa khidmahnya baik atau ibadahnya baik, maka akan mendapatkan karomah. Karomah lu ya, bukan dicari-cari. Itu namanya ilmu hikmah kalau dicari. Kalau karomah tuh kayak Ru'yat, bapaknya kayak Ilyas ditembak, selalu gagal yang nembak, itu karomah namanya. Bukan karena punya ilmu kejadogan, bukan. Ki Marzuki Lirboyo udah tembak oleh marinir, sengat nembak malah lemes, melumpruk, malah terduduk yang akan nembak malah. Gus Dur kalau katanya Gus Dur udah mau yang akan nembak dulu, gemetar tangannya dan kemudian terduduk, sudah pas, sudah lurus, sudah pas tepat katanya, wallahu alam. Dan barang siapa azimahnya baik, hidayahnya akan besar. Coba azimah juga harus besar, azimah harus mantap kita ini. Barang siapa menganggap besar segala nikmat, pasti akan mensyukurinya. Barang siapa mensyukuri segala nikmat, pasti akan ditambah nikmatnya tersebut. Jadi dapat nikmat seberapapun harus kita syukuri. Alhamdulillah. Redaksinya, hakikatnya disikapi syukur, enjoy gitu, enjoy aja, ketawa terus. Bersyukur namanya. Redaksinya alhamdulillah. Wa usul alamati khamsatun, prinsip-prinsip tanda-tanda semuanya tadi adalah ada 5. Talabul ilmi lil qiyam bil amri, mencari ilmu sampai S3. Untuk apa? Untuk benar dalam menjalankan perintah. Paham nggak? Ayo kita cari ilmu sampai S3 sampai doktor, sampai guru besar, profesor. Niatan untuk apa? Lil qiyam bil amr, agar saya menjalankan perintah Allah dengan benar. Ada kan saya gitu ya? Yang kayak gitu ada nggak ya niatnya gitu ya? Wa suhbatul masyayikh, dan selalu berteman dengan para masyayikh. Ini kayak Syekh Maman, Syekh Yusuf, Syekh Badawi, Syekh semua ini. Nyai-nyai, Bu Hindur, Bu Badriyah. Aduh. Wal ikhwan, cari teman yang baik, litabassur, untuk memahami. Jadi cari teman yang benar, yang tepat, cari teman. Allah, saya nggak tahu ya. Nggak tahu 50 tahun akan datang cucu saya itu seperti apa ya. Ya betul. Tapi ada, dulu saya nggak ada TikTok dulu, sekarang. Dulu saya nggak ada TikTok, sekarang ada TikTok, ada Instagram, ya Allah. Ya ceramah saya juga ada di situ. Ceramah saya juga ada, ceramah saya. Viral. Iya ada. Tapi yang lain juga banyak, yang lainnya itu. Betul. Ya Allah, luar biasa. Nanti cucu saya seperti apa ya, cucu saya yang sekarang udah pinter.
Kalau saya kan hanya yang sederhana aja yang bisanya. Aduh, alhamdulillah Gus Dur selamat ya, Gus Dur, Cak Nur Khalid Majid selamat terus. Dah, orang menangi TikTok. Alhamdulillah. Ya artinya udah selesai Gus Dur, Pak Nur Khalid Majid, udah selesai udah. Nggak menangi WA, medsos, TikTok, Instagram. Selamat udah selamat. Watarkul rohos watta'ulaz lahun. Meninggalkan kemurahan. Jangan nggak demikian jangan ya. Jadi kita kalau safar boleh apa? Jama dan kosor. Tadi sini katanya jangan diambil kemurahan itu. Watarkul rohos. Jangan Nasabandia. Begitu ya. Tapi hadisnya ada mengatakan Allah senang kalau kemurahannya diamalkan. Dari sini tinggal jangan mengambil kemurahan lah. Jangan diambil yang enak-enaknya aja, yang murah-murahannya aja. Wa ta'wilat lil tahaffuz. Itu terus terang saja ya. Supaya tahu aja. Kebanyakan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kalau takbir Allah itu harus 11 kata dalam hati. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Harus 11 kata dalam hati. Usollinya madhab Syafi'i. Kalau yang madhab lain enggak. Kalau madhab Hanafi jam 12:04 kamu kosor, ya pasti zuhur, masa subuh. Ya enggak usah usolli, kata madhab Hanafi lu. Kalau sholat jam 6, 12:15, ya pasti maghrib, masa isya. Enggak usah usolli. Makanya kalau di Masjid Haram kalau kita umroh lihat, yang paling lama takbir pasti madhab Syafi'i. Allah, enggak jadi, masih belum kali. Allah. Kalau madhab lain cepat, nggak ada apa-apa. Walhasil dari kita berangkat mau sholat, sudah niat. Kita ke masjid mau sholat kan, baru sudah qomatus sholat berdiri, ya udah niat sudah. Mau apa sih mau joget? Nggak usah usolli, nggak usah. Dikata madhab lainnya Syafi'i. Lain Syafi'i ini yang ketika takbir harus menghadirkan paling tidak zuhur 4 rakaat ya, zuhur 4 rakaat dan fardu. Bahwa fardu itu wajib dan fardu zuhur harus sholat zuhur. Saya ini sholat zuhur niat. Fardu sholat zuhur harus gitu. Jadi minimal 3 kata ya? 3 apa 4 yang minimal? 3. Sholli fardhu. Yang penting ada tamyiz. Iya, ada beda dengan sholat yang lain ya. 11 awal 11 makanya panjang-panjang takbirnya, masya Allah. Sudah panjang gagal, masya Allah, gagal nggak jadi. Balik lagi tadi. Wadobtul awqat, yani watawilat litahafuz. Jangan banyak takwil, jangan banyak inovasi, jangan banyak lah yang inovasi. Jangan cari alasan ya. Jadi potong tangan, nggak usah diartikan pencegahan. Maling ya potong tangan. Tapi sekarang ada pencegahan. Itu sebenarnya maqasidus syariah. Sejak dulu juga imam ngerti. Tapi baru Imam Syatibi orang mencetuskan sesuatu spesialisasi ilmu namanya maqasidus syariah. Kalau ada maling 10, cara fikih potong tangan semua itu 10. Kalau kata Imam Syatibi, lihat apa sih tujuan potong tangan? Membikin jera masyarakat agar jangan ada yang maling lagi. Ya sudah lihat, dipotong 1 orang sudah jera, ampun-ampunan masalah. Sudah cukup satu. Masih belum jera 2, cukup 2. Ada orang pembunuh 5 orang, bunuh orang 1. Kata fikihnya bunuh semua itu. Kisah semua 10 orang itu, hanya bunuh orang 1. Tapi kata Syatibi, lihat apa maksudnya sih kisos? Maksudnya supaya orang menjadi jera kan. Kalau sudah dibunuh 1 aja gimana kira-kira? Masyarakat sudah sudah takut belum? Sudah, ya udah cukup 1. Dan maqasidus, kitabnya namanya apa namanya? Al-Muwafaqat. Wah, sudah lali kitab ini. Jadi Pak Jazil nggak boleh lupa kan. Hafidz Quran. Wadabtul awqat bil awradil hudur.
dan persis menjaga waktu dalam wirid. Ada 3 ya, zikir, doa, wirid. Ayo bedakan itu. Zikir, ingat kepada Allah, tidak harus dengan lisan, dengan perbuatan pun kalau lillahi ta'ala zikir. Doa, ya kita berdoa. Kalau wirid, mencari sesuatu yang datang dari atas. Warid, mencari illumination, mencari pencerahan. Maka bacaannya tertentu, bilangannya tertentu, caranya tertentu. Baca ya Latif 129 kali agar kaya, agar rezekinya panjang, apa gampang. Itu wirid namanya. Mengharapkan apa? Warid, mengharapkan sesuatu yang datang dari atas. Namanya wiridan namanya. Kalau doa enggak, doa minta gitu aja. Wa ittihamun nafas fi kulli syai' li khuruj min al-hawa wassalamah min al-'atab. Kita harus selalu membuat tanda X merah kepada diri kita. Paham enggak? Menyikapi diri kita harus selalu X merah. Jangan sekali-kali centang biru, jangan. Ya Allah. Kalau baca kitab Ghazali namanya Asnaful Maghrurin. Beberapa orang yang terperdaya dengan hawa nafsu. Yang paling banyak ulama 11. Saya hafal Quran, hebat saja ini. Saya kalau ceramah, orang semua dengar semua, hebat saja ini. Saya ini ahli mantik, ahli diskusi, ahli falsafat, ahli ilmu tauhid, hebat saja ini. Semua itu maghrur, terpedaya oleh hawa nafsunya. Yang pejabat 6. Yang orang kaya 4. Karena mal, karena harta, sombong ada 4. Karena jabatan, sombong ada 6. Ulama, sombong ada 11. Ghazali, baca sendirilah. Ada kitab namanya Asnaful Maghrurin. Jadi begitu kita bangga dengan diri kita, sudah maghrur itu. Maka yang paling sulit kan, ya ayyuhan nasu innamadul haqqum fala taghurrannakum hayatud dunya. Kamu jangan terpedaya oleh gebiarnya dunia, gampang. Wala yaghurrannaka bil gharur. Kamu jangan terpedaya oleh sesuatu yang menipu atas nama agama, atas nama Allah. Saya hebat, saya Roy Surya hebat, hafal Quran. Saya kalau salaman orang tak cium tangan semua. Oh, air saya masya Allah mujarab, itu setruk tadi sekarang sembuh tuh. Minum air dari saya itu. Luar biasa. Wah, kalau nggak ada saya nggak karu-karuan masyarakat. Makanya saya dibutuhkan masyarakat. Semua orang dengan saya itu butuh semua. Kalau nggak ada saya nggak karu-karuan masyarakat ini. Terutama pemudanya, orang tuanya juga, ibu-ibu juga lah. Semuanya. Dengan saya itu seger semua ke orang. Itu 5 menit ngobrol nyebut saya 200 kali. Masya Allah. Dikira yang lain nggak punya saya apa? Fatalabul ilmi afatu suhbatul ahdathi sinnan. Orang rajin mencari ilmu itu ada afatnya, ada apanya? Ada jeleknya apa? Selalu bergaul dengan anak muda. Kapan tuh khusyuknya itu kira-kira itu? Wa aqlan wa dinan, anak muda akalnya, umurnya, agamanya mimma la yarji'u ila asl wala qa'idah, yang tidak punya prinsip lah gitu kira-kira. Wa afatu suhba al-irtirar wal fudul. Afatnya kebanyakan berteman itu kadang yaitu tertipu atau berlebihan. Wa afatarakil rukhas wa ta'wilat at-syafaqah 'ala nafs. Afatnya kita meninggalkan kemurahan Allah atau takwil, kita kasihan kepada diri kita sendiri. Wa afatut tihamin nafs al-ins wa bihusni ahwaliha wa istiqamatiha. Dan afatnya kita selalu menyalahkan diri kita adalah kita menganggap baik diri kita ini. Waqad qala ta'ala wa in ta'dil kull 'adl la yu'khadh minha. Ini ayatnya. Ayat poligami ya. Muhammad, saya tahu kamu nggak akan bisa adil. Saya tahu nggak akan bisa adil. Walaupun kamu gimana? Awalnya gimana? Nah, lu lagu ada semua. Apa nih? Apalin itu aja ya. Bisa saya semua itu.
khatimah fi bayani wusul ilallah. Pamungkas ini menerangkan bagaimana cara kita sampai kepada Allah. Wa bitaubat min jami'il muharramat wal makruhat. Bertaubat dari segala yang haram dan yang makruh. Yang makruh dia harus bertaubat. Redaksinya astaghfirullahaladzim. Atau bahasa Jawa nyuwun pangapunten. Teh hakikat taubat adalah an-nadam wa tarakul amal. Wah, tidak akan berjanji akan mengulangi dalam hati itu namanya taubat. Menyesali apa yang dia berbuat dan berjanji akan mengulangi, itu namanya, dan mengembalikan hak adami kalau itu hak adam. Diredaksikan astaghfirullah. Redaksinya itu sih. Ya belum tentu yang istighfar itu taubat. Wa talabul ilmi biqadri hajalih. Mencari ilmu dengan sesuai kebutuhan. Wal mulazamah al tahara wa adal faraid wal rawatib. Selalu tahur, ya, wudu nggak boleh batal, apalagi mandi besar, selesai harus mandi. Biasanya dia mandinya pagi-pagi ya. Ya kalau dawa umurnya mati, nah itu loh. Belum mandi besar meninggal, itu bahaya itu bahayanya. Khawatir tanduk. Ya, apa? Khawatir nambah. Ya mandi lagi namanya. Udah ada air panas aja kok udah. Ya wudu juga harus dijaga. Warawatib sunnah fi awal waktiha jama'atan. Warawatib dan salat fardu ya. Warawatib tepat pada awal waktu berjamaah. Itu menurut Imam Syafi'i itu salat awal waktu paling afdol. Menurut Imam Hanafi tidak. Afdolnya salat tuh tengah-tengah. Enggak awal waktu enggak. Nih, zuhur, adzan, agak kan panas, agak dingin dulu baru sholat. Ya kita kira-kira jam 2 lah. Nih. Terus subuh menunggu agak terang. Itu mazhab Hanafi itu. Kita Hanafi aja. Aduh ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang gampang. Nanti ada hal yang tidak gampang Hanafi, ada hal yang tidak gampang. Bab zakat sulit tuh. Wa mulazam tsama raka'atid duha, dan selalu langgeng 8 rakaat salat duha. Wa sittun bainal maghrib wa isya, 6 rakaat antara maghrib dan isya. Apa? Tawabin namanya. Tawabin ya. Awabin atau tawabin? Awabin. Wa salatul lail, salat malam, wal witar, wa shaumul itsnin wal khamis, puasa Senin Kamis, wa thalath ayyamil bid wal ayyamil fadilah. Puasa 3 hari ketika hari malamnya terang, bulan terang, bulan purnama, ya terang bulan. Wa tilawatul Quran, tiap pagi bil hudur wa tadabbur. Ayo usahakan ya tiap pagi dibaca Quran pada subuh. Terserah mau baca, mau hafalan, asalnya kalau hafalnya tabarok, hafalnya waqiah, hafalnya yasin. Tapi tiap hari harus baca Quran lah. Hafal monggo, melihat mushaf ya, membaca monggo. Wal iftar minal istighfar was salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak istighfar dan baca salawat. Sayyidul istighfar apa? Sayyidul istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ana 'abdika wa antika mastata' a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'uka bi ni'matika 'alayya wa dzambika faghfir lana fa dzunubana illa anta. Sayyidul istighfar. Wa mulazamatu adhkari sunnah subahan wa masaan, zikir-zikir yang sunnah-sunnah dilakoni, diamalkan. Wa minha, ini baca ini. Allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nuhyi wa bika namut wa ilaikan nusyur subahan wal masir masaan. Asbahna wa asbahal mulku lillahi alhamdulillah wal kibriya wal azmatu lillah wal khalq wal amru wal lail wan nahar wa ma sakana fihi ma lillah. Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik famink wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Talatan 3 kali. Gak usah dimaknani ya, Ustaz ngerti semua lah. Allahumma in asbahtu usyahiduka inni asbahtu usyahiduka wa syahidu hamal ta'arsyik wa malaikatik wa jami' khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta. Nah ini, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Berarti Engkau itu Tuhan. Bukan kau Ahmad, bukan Khalid, bukan kau Hasan, bukan. Kau siapa? Yang sesungguhnya Engkau Tuhan.
Kita ngomong engkau Mas Jazil, engkau itu pinjam ini. Kita berapa tahun pinjamnya ini? Berapa tahun pinjamnya ini? Yang hakikat engkau Tuhan, hakikat engkau itu Allah. Kita ini enggak pinjam. Ini ushidu annaka antallah. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. Awas, ini bukan engkau Ahmad, Abu Bakar, Toto, Soekardi, bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Sebenarnya engkau adalah Allah. Wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. 4 kali. Raditu billahi rabbal islami dina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 kali. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama حملت عذرنا قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فإن تولوا فقل حسبي الله. Ini nggak ada kerjakum ya. Kalau saya baca laqad ja'akum tiap pagi sore. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Barang siapa baca ini pagi 7 enggak akan mati sampai maghrib. Baca maghrib akan mati sampai subuh lagi. Laqad ja'akum. Tapi kalau sudah datang ajalnya lupa enggak baca. Subhanallah hina tumsin hina tusbihun walhamdu sampai ke tukhrajun. Dan surat Yasin, baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bukan saya ngajari ya, bukan. Kalau saya alif lam sajdah sekali, Yasin sekali, Waqiah 3 kali, Tabarok sekali, udah itu tiap malam tuh, tiap malam. Enggak, saya enggak ngajari. Ini saya cerita. Nanti. Ayat kursi 7, laqad ja'akum 7, Allah nurus samawat 7. Kalau anzalna hadzal Quran juga 7. Terus ada lagi bahasa Cirebonnya ada. Gajah warak macan galak anak beko ada itu. Harus ke rumah bawa ayam hitam itu harus itu. Gelap asa gelap suaraku menggigir macan lor inggigir macan putih ngarpu ing dadaku ya macannya Allah la ilaha illallah Rasulullah. Pokoknya macan lor digigir macan putih di depan ya macannya Allah la ilaha Muhammad Rasulullah. Itu jampi-jampinya kiku sangkan itu. Terus apa lagi? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilka lam tadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. 7 kali, ini malah 3 kali nih. Ikhlas kalau saya 11, kalau saya ini malah 3 kali nih. Muawwidzatain kalau saya 3, Falaq 3, An-Nas 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai 3 kali. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Beda ya? Satu ini. Enggak beda, beda ya. Kalau kita kan dengan syair minta a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq kita aja ya. Kalau ini satu ini. Astaghfirullahal azim la alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Dosanya kita, saya 72 tahun umur saya, tiap hari dosa terus.
terus dijejerkan dengan maghfiratullah, nggak ada papanya itu. Dosa 70 tahun. La maghfiratullah, la awal wala akhir, la bidayah wala. Paham boten? Ada orang umurnya 100 tahun, dosa terus dijejerkan tumpukan dosanya dengan maghfiratullah, nggak ada papanya. Oh, dosa 100 tahun. La maghfiratullah, ampunnya Allah, la awal wala, tanpa permulaan dan tanpa ujung. Jadi tenang saja. tenang saja. Ya la taknati, jangan putus asa. Ya nafsu la taknati, jangan putus asa. Min zallatin azumat, dosa-dosa besar. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Mudah-mudahan rahmatnya Allah di dum-dum itu pas nutupi dosaku 70 tahun terus disiram dengan rahmatnya Allah. Oh pas ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Tuh nadung Burdah ya. PKB harus hafal Burdah. Kiai Maksum selalu hafal Burdah. Terus sampai ini. Subhanallah bihamdihi 3 kali. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatihi 3 kali. Wa idza tasawwaqtu kalau masih longgar waktunya faqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Wala haula wala quwwata illa billah 100 kali. Yang paling baik la haula itu antara qobliyah sampai qomat subuh. Subuh adzan, antara adzan qomat la haula 100 kali itu. Kemudian la ilaha illallah makul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu 100 kali atau 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 3 kali atau 100 kali. Wa fi hadzal qadar, demikianlah kifayatun lil dawil inayah, cukup, saya rasa cukup bagi orang-orang yang mempunyai perhatian. Wallahu ilal hidayah wa yahdi as-sabil wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau doa Kiai Badawiyah, bukan saya. Ya, terima kasih ayah. Syukran wa dumtum fil barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.